Totalnya 200.000. Silakan dihitung dulu. Nggak perlu lah. Yang penting yang saya mau setoran hari berikutnya harus lancar ya. Jangan ada kendala lagi. Iya bang, bisa saya pastikan. Aku nggak merasa terganggu ya, cuma kadang terganggu sih, apalagi kalau kita cuman sebentar doang kan. Nggak merasakan sih, cuma agak ganggu aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya bersama salah satu pelanggan kopi kenangan yang berada di Cives Villa Mutiara. Nah, kita kenalan dulu kali ya sama pembelinya. Halo Kak, selamat siang. Halo, Nama Kakak siapa? nama saya Naila Fazra. Kan nih pakai seragam sekolah nih ya. Iya. Boleh tahu nggak ya seragam sekolahnya nih dari mana? Saya dari SMA ITA Lutfah, Kelas berapa nih Kak? kelas 12. Oh, kelas 12. Oke, jadi di sini kan ada tukang parkir di depan Kopi Kenangan ya, Kak? Nah, aku mau wawancara Kakak nih sebagai pelanggan setia Kopi Kenangan. Oke. Jadi yang pertama aku mau nanya nih, Kak. Apakah Kakak diminta membayar parkir saat berkunjung ke sini? Iya, diminta. Apakah ada karcis resmi saat Kakak membayar parkir? Nggak ada sih. Selanjutnya, berapa tarif parkir yang Kakak diminta sama tukangnya? Biasanya sih 2.000. Saya pernah MS tuh ngasih 1.000, cuman dia nggak mau, katanya kurang. Oh, jadi bener-bener udah mentok 2.000 gitu ya. Padahal kan nggak dikasih tahu kan harus berapa bayarnya. Oke, selanjutnya, apakah Kakak merasa terganggu dengan adanya tarif biaya parkir? Karena kan Kakak di sini tujuannya mau minum kopi sambil bersantai, sambil mengerjakan tugas. Apakah Kakak terganggu dengan adanya biaya tarif parkir? Kadang terganggu sih, apalagi kalau kita cuman sebentar doang kan. Terus juga kadang maksudnya nggak di Kopken doang, kayak di tempat lain misalkan ada tulisan tempat apa sih bayar parkir gratis, cuman tetap aja ada itunya tukang parkirnya. Selanjutnya, apakah petugas parkir mengenakan seragam atau tanda pengenal resmi? Enggak. Enggak, berarti tukang parkir yang di sini tuh bener-bener yang memakai baju biasa gitu ya, Kak, tanpa seragam. Iya, pakai baju biasa aja. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Menurut pandangan Kakak sebagai pelanggan setia Kopi Kenangan, gimana sih kegiatan ini terhadap Kakak sebagai pelanggan setia Kopi Kenangan? Ya mengganggu sih. Terus juga ini kan termasuknya kayak pungutan liar gitu kan, nggak ada seragam, nggak ada karcis, tiba-tiba dia minta aja gitu. Oke Kak, makasih banget udah mau berbagi pandangannya ke kita. Semoga ini bisa jadi penilaian terhadap masyarakat sekitar. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Selamat siang teman-teman. Jadi sekarang saya bersama pelanggan setia Kopi Kenangan lainnya. Oke, kita kenalan dulu kali ya Kak. Boleh. Oke, nama Kakak siapa ya? Nama saya Merlin Maharani, aku biasa dipanggil Merlin. Halo Kak Merlin. Jadi Kakak nih kan udah berapa lama nih sebagai pelanggan setia Kopi Kenangan? Kayaknya dari zaman aku sekolah deh. Soalnya kayaknya hampir setiap hari aku sini pulang sekolah. Hampir setiap hari. Oh, karena Kakak udah jadi pelanggan setia banget nih ya. Nah, tadi waktu Kakak datang atau waktu biasanya kalau Kakak pulang ngeliat nggak sih Kak ada tukang parkir gitu? Biasanya sih ada ya di depan-depan ininya, di tempat parkirnya situ nungguin pada duduk gitu. Nah, di sini saya mau bertanya-tanya nih Kak tentang tukang parkirnya. Aku mau nanya kalau Kakak diminta bayar parkir nggak ya saat berkunjung ke sini? Kalau pas datang berkunjungnya sih enggak, cuma pas pulangnya pasti diminta ini untuk uang parkir gitu. Oke. Kakak nih pas waktu bayar parkir ada karcis resminya nggak ya?
Kalau untuk karcis resminya kan nggak ada ya, karena mungkin ini bukan di tempat kayak di dalam mall kayak gitu. Jadi kan di outdoor tempat terbuka gitu ya, jadi nggak ada karcis parkirnya gitu. Selanjutnya, berapa tarif parkir yang biasanya diminta? Biasanya sih aku ngasihnya 2.000 sih. Rata-rata kan 2.000 ya kalau tukang parkir ya. 2.000 berarti ya Kak, itu boleh lebih atau kurang gitu Kak? Kayaknya sih boleh sih, tergantung kitanya mau ngasih berapa gitu kan. Oke. Nah, selama Kakak menjadi pelanggan setia Kopi Kenangan nih, merasa terganggu nggak ya dengan adanya biaya tarif parkir yang ada di sini? Menurut aku sih, aku nggak terganggu ya selagi si tukang parkir itu mau bekerja, nggak yang cuma pas datang duduk terus pas keluar cuma minta uang terus duduk lagi gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, fine aja. Oke, berarti menurut Kakak nggak apa-apa kali ya? Oke, nah petugas parkir ini yang tadi Kakak lihat berseragam atau memakai tanda pengenal gitu nggak ya? Berseragam sih enggak. Biasanya mereka tuh pakai kaos biasa gitu loh, kaos biasa kayak. Terus pakai apa sih namanya? Kayak yang warna hijau gitu. Iya, rompi parkir gitu biasanya sih pakai kayak gitu doang. Dalamnya kaos. Oke, berarti informal lah ya, biasa gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, menurut pandangan Kakak nih sebagai pelanggan setia Kopi Kenangan, kegiatan ini gimana sih Kak? Sebagai Kakak udah beli kopinya terus mau santai-santai, terus malah balik-balik ada tarif parkir dari tukang parkir suruh bayar segini gitu. Sebenarnya kalau menurut aku sih aku nggak merasa terganggu ya. Cuma ya yang penting nggak pas datang dia duduk terus pas keluar minta uang terus duduk lagi gitu loh. Selagi dia kerja mah fine, gak apa-apa. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya Kak atas partisipasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Apa saja bentuk pungutan liar yang terjadi di toko Kopi Kenangan ini? Contohnya parkir liar ya. Selanjutnya, siapa saja yang biasanya melakukan pungutan liar di lingkungan Kopi Kenangan? Tukang parkir. Berarti cukup tukang parkir saja gitu ya? Karena emang pungutan liar itu cuma parkir. Oke. Kan tadi udah tukang parkir nih. Sejak kapan juru parkir ini mulai mengadakan pungutan liar di daerah depan Kopi Kenangan? Udah lama atau mungkin berapa cukup lama tahun? sih ya, mungkin setahun. Oh, udah setahun. Ya. Di mana biasanya pelanggan atau pembeli diminta memberikan uang oleh juru parkir tersebut Di tempat parkir Kak, tempat orang motornya dia. Iya. berarti persis di depan toko Kopi Kenangan. Oke. Mengapa pungutan liar bisa terjadi di tempat kerja seperti Kopi Kenangan? Mungkin dikarenakan susahnya cari kerja, mungkin karena beneran jadi tukang parkir gitu bisa terjadi. Oke. Terakhir, bagaimana cara pungutan liar itu dilakukan? Pelanggannya datang, juru parkir mendekati kendaraan customer ya, kalau saya bilang ya. Ya, juru parkir memberi arahan seolah-olah mengarahkan kendaraannya itu ke pelanggan. Nah, ketiga, setelah parkir, pelanggan membeli Kopi Kenangan. Lalu ketika pulang, pelanggan dikenakan tarif biaya parkir yang sudah ditentukan oleh juru parkir tersebut ya. Ya, tidak ada karcis resminya dan juru parkir menerima uang tunai seadanya. Oke, tadi sesuai yang jawaban Mas bilang kalau seikhlasnya gitu ya Mas. Nah, kalau dari pelanggan yang sudah kita wawancari sebelumnya, mereka bilang menurut pembeli 1.000 tuh seikhlasnya, tapi juru parkir ini tidak menerima. Malah mereka menerimanya yang minimal 2.000 gitu Mas. Menurut pandangan Mas itu gimana, kan mereka sudah mematokkan pembayaran tarif parkirnya? Harusnya kalau seperti itu memang tidak boleh ya, kalau tidak resmi. Nah, kalau seperti itu mungkin seikhlasnya, kalau yang resmi harusnya boleh sih ya. Kalau mungkin harusnya ditegur aja, mungkin ada diberi tindakan ya pada tukang parkir yang tidak seperti itu. Kalau misalnya abang gak keberatan ya kalau nggak jawab, kan abang sebagai tukang parkir di sini ya, itu kira-kira ada setorannya nggak? Setorannya ada. Oh, ada. Karang tarunanya, iya. Oh, jadi emang ada lagi itu buat setorannya gitu? Ada lagi. Parkiran ini tuh udah disetujuin sama Kopkennya atau emang? Udah emang dari
ya Kopi Kenangannya udah nyediain tukang parkir. Cuman Karang Taruna sini Jadi sistemnya setoran ya? setoran. Ini kan 2 shift, jadi dari pagi ya dengar dari siang sampai sore. Sekarang ntar dilanjut lagi dari sore sampai malam. Beda orang lagi gitu? Sama setoran. Menurut kakak, apa saja sih bentuk pungli yang terjadi di gerai Kopi Kenangan? Menurut saya itu kayak untuk parkir satu, sama ada pengamen-pengamen sama anak kecil yang suka lalu lalang. Iya, yang suka bagiin amplop gitu. Iya, satu sih nggak apa-apa ya. Cuma kadang kalau udah satu datang itu 2 atau 3 datang lagi. Agak bukan merasakan sih, cuma agak ganggu aja gitu. Yang kedua, siapa yang biasanya melakukan pungli di lingkungan Kopi Kenangan? Biasanya orang asli sininya sih. Punya wilayah-wilayah di sini mungkin ya, nggak tahu preman-preman wilayah sini ya. Sejak kapan pungli ini mulai terjadi di Kopi Kenangan? Kira-kira kakaknya tahu nggak adanya pungli kayak parkiran atau pengamen ini terjadi di sini tuh? Dari awal ruko-ruko ini buka deh. Malah dari awal Cives buka ya, pasar malam itu udah ada banyak banget. Tapi sekarang udah kayak agak berkurang ya. Dulu pengamen-pengamen itu kayak suka maksa, kalau nggak dikasih suka maksa, suka ini. Jadi sekarang udah agak berkurang. Gimana biasanya kakak tuh diminta memberikan uang oleh tukang parkir atau pengamen gitu? Ya seperti langsung lagi duduk lagi apa dia Kopi Kenangannya, iya. Menurut pandangan kakak gimana sih pungli ini tuh bisa terjadi di tempat-tempat kayak gerai kopi gini gitu? Karena mungkin suatu bentuk apa ya, kesempatan kali ya, kayak mungkin preman-preman sini juga, wah ada orang banyak nih nongkrong gitu, apalagi orang PT gitu kan, Rame juga gitu ya? rame juga, pasti maulah ngeluarin sedikit uang berapapun gitu loh. Bagaimana sih cara pungli itu dilakukan? Kayak gimana sih parkiran-parkiran ini tuh ngelakuin hal itu gitu? Biasanya kalau ngeluarin motor udah pasti diminta, kadang kalau nggak ngasih pun kayak parkirnya gitu. Menurut kakak tuh pungli parkiran itu resmi nggak sih kak? Enggak ya? Enggak kan? Enggak. Berarti sama pandangan kakak sama kita juga Iya, sama. betul. Karena setelah kita tanya ke tukang parkiran secara langsung, mereka bilangnya ada setorannya di Karang Taruna. Nah, kita itu pengen tahu Karang Taruna itu instansi apa sih, resmi atau enggaknya gitu loh. Karena mereka bilangnya rata-rata Karang Taruna. Iya pasti, jadinya kayak ya akapsi sini yang kayak punya wilayahnya lah, ngerasa punya wilayah gitu loh. Manfaatin hal-hal kayak gitu lah. Iya. Karena Karsisa juga kan nggak pakai kartu. Nggak pakai ya, kalau bisa mungkin ada tempat masuknya lah ya, kayak ruko-ruko sekarang di Lipo atau di mana. Karena kelihatannya nggak resmi ya secara Iya. kita lihat. Oke deh kak, makasih banyak. Kalau pungli parkir dianggap biasa, jangan kaget kalau korupsi dianggap budaya.